Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dia Ayu Mutia. Hari ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi setelah pertemuan sebelumnya adalah pembangunan ekonomi. Oke, yang pertama adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Menurut Simon Kuznets pada peringatan Nobel, pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Jadi, semakin suatu negara bisa menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, maka itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, kali ini adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi ini lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertumbuhan di bidang produksinya, akan tetapi juga dari perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input dari berbagai sektor perekonomian, misalnya lembaga, pengetahuan, sosial, dan juga teknik. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Jika suatu negara ingin membangun ekonominya, maka pertumbuhan ekonomi ini juga harus diperhatikan seperti itu. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi memiliki 3 komponen. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Yang kedua, teknologi maju yang merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduknya. Yang ketiga, penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Jadi bukan hanya dari produksinya, bukan hanya dari bukan hanya dari teknologinya. Produksi dan teknologi merupakan hal yang penting, akan tetapi jika didukung dengan bidang kelembagaan di suatu negara, misalnya dengan hukumnya, misalnya dengan administrasinya, maka itu akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara karena kedua komponen tersebut itu dapat dimanfaatkan secara tepat. Selanjutnya adalah ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada laju kenaikan per kapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas. Jadi pertumbuhan ekonomi ini terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita, terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Yang ketiga ada laju perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat ada urbanisasi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Nah, inilah yang disebut dengan urbanisasi. Yang
5 ada ekspansi negara maju. Yang terakhir ada arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Jadi ciri-ciri suatu negara itu ekonominya sedang bertumbuh adalah ruang lingkup arus barang itu bukan hanya lingkup nasional, akan tetapi sudah lebih luas lagi, yaitu ruang lingkupnya internasional atau antar negara atau antar bangsa. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan ekonomi. 1. Faktor ekonomi itu sendiri. Nah, faktor ekonomi ini apa saja? Yang pertama ada sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusia. Yang ketiga akumulasi modal. Dan yang keempat ada tenaga manajerial dan organisasi. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan ekonomi ini, ada faktor teknologi dan juga pemanfaatan teknologi. Kenapa faktor dan pemanfaatan teknologi ini masuk ke dalam faktor pertumbuhan ekonomi? Karena perubahan atau kemajuan teknologi tersebut dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lainnya. Yang ketiga ada pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Mengapa pembagian kerja dan perluasan skala produksi ini adalah salah satu faktor pertumbuhan ekonomi? Karena pembagian kerja dan spesialisasi proses produksi akan menimbulkan peningkatan produktivitas yang akan dapat membantu perkembangan dan kemajuan produksi serta pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu faktor non-ekonomi. Nah, faktor non-ekonomi ini apa saja? Yang pertama ada faktor politik dan administrasi pemerintahan. Yang kedua ada aspek sosial budaya. Yang ketiga ada susunan dan tertib hukum. Nah, yang pertama faktor politik dan administrasi pemerintahan. Struktur dan situasi politik serta administrasi pemerintahan yang lemah merupakan faktor penghambat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang seperti itu. Jadi semakin kuat semakin kuat struktur politik serta administrasi, maka itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat itu misalnya sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, dan itu sangat menentukan motivasi kerja misalnya, terus kelembagaan masyarakat, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Misalnya pendidikan dan kebudayaan Barat itu membawa pemikiran dan pandangan ke arah penalaran, sikap, dan skeptisme, dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru yang kesemuanya ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, yang terakhir, susunan dan tertib hukum. Ini termasuk juga pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang keliru seringkali menghambat kemajuan ekonomi sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Nah, karena itu, maka hukum harus dilaksanakan secara tertib dan konsekuen yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sekian untuk materi pertumbuhan ekonomi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Silakan untuk memberikan tanggapan dan komentar di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.